Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Aulia Taufiki. Dan di video kali ini saya akan membahas atau kita akan belajar tentang nouns atau kata benda. Ya, kata benda di sini ada common nouns sama proper nouns ya. Oke, nouns are divided into common nouns and proper nouns. Common nouns are words for people, animals, places, or things. These are words for people. They are common nouns. Ya, contohnya ada artis, ya kan, clown, acrobat, astronaut. Nah, di sini ada another word for astronaut is spaceman or spacewoman, ya kan. Nah, terus di sini juga ada beberapa kata yang menunjukkan tentang common nouns. Ada actor, aunt, baby, baker, dan lain-lain sebagainya sampai teacher, ya. Gitu aja. Jadi common nouns itu adalah kata benda umum yang menjabarkan secara umum gitu loh. Kalau misalkan jadi nggak spesifik, secara umum aja gitu. Artis apa nih kayak gitu. Badut apa nih, astronot kayak gitu. Jadi nggak spesifik ke orangnya kayak gitu. Kalau misalkan spesifik ke orangnya nanti masuknya ke proper nouns gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan di sini ada contoh untuk hewan-hewannya. These are words for animals, ya kan, eagle, zebra, deer, bird, crocodile, bear, cat, dan sebagainya sampai whale. Oke, silakan kalian baca-baca sendiri bagaimana pengucapannya kayak gitu. Apakah udah bisa sama artinya? Jangan lupa. Jadi setiap kata-kata yang kira-kiranya kalian masih ini artinya apa ya, silakan buka kamusnya terus diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Oke, selanjutnya di sini ada places ya. These are words for places. They are common nouns. Jadi ini tempatnya kata bendanya termasuk common noun juga. Ada beach, ada park, ada library, shop, ya kan, terus airport, cave, church, ya kan, farm sampai zoo itu termasuk yang common nouns punyanya places atau place. Nah, terus di sini benda-benda juga nih. Selanjutnya ada benda-benda ya yang termasuk common nouns, ya kan, adalah basket, drum, blanket, cake, bed, gate, ya, bag, box, bird, can, ya, can apa namanya, kaleng itu tuh, kalau misalkan kayak kaleng susu kemasan itu and terus window sampai window. Silakan kalian baca-baca aja cara bacanya gimana dan artinya apa. Oke, gitu ya. Page selanjutnya, next. Nah, di sini ada exercise-nya. Exercise 1 ya. Underline the common nouns in the sentences, ya kan. Common noun-nya itu yang mana? Kita underline aja, ya kan. Misalkan there's a little bird in the garden, ya kan. Common noun-nya apa aja silakan kalian garis bawahi gitu ya. Jadi silakan kalian kerjakan aja di buku, terus di komen aja di kolom komentar ya, isi jawabannya exercise 1 jawabannya ini gitu ya. Terus exercise 2-nya, here's a mixed bag of words, put each word under its correct heading, ya kan. Terus mana nih kira-kira nih, ini masuknya people, ini masuknya animal, ini masuknya places, ini masuknya things gitu loh. Nah, silakan kalian kategorikan dari beberapa kata yang ada di situ mana yang termasuk dari kategori tersebut gitu kan. People apa aja, animals apa aja, places apa aja, things apa aja gitu. Oke, selanjutnya itu ada proper noun ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, proper noun adalah kata benda yang khusus. Jadi ketika kita menyebutkan proper noun itu udah pasti orangnya itu dia gitu, bukan orang yang lain. Jadi secara spesifik, secara khusus bahwa itu orangnya.
Misalkan di sini definisinya proper nouns are names for particular people, places, or things. They always begin with a capital letter. Oke, ya. Tadi kalau misalkan yang common noun itu tidak diawali dengan capital letter kecuali di kalimat pertama, huruf pertama di kalimat pertama ya, di awal kalimat tuh. Kalau misalkan proper noun dimanapun dia berada, awal, tengah, akhir kalimat wajib menggunakan capital letters ya gitu ya. Contoh Omar itu kan namanya. Beethoven, Lisa, Santa Claus. Terus contoh-contoh nama-nama yang lain kayak Alibaba, Florence, Derek, Pauline, Johnny, dan lain-lain gitu kan. Terus Kimli. Nah, your own name and the names of your friends are proper nouns too. Jadi namanya kita juga termasuk proper noun gitu. Karena namanya walaupun misalkan ada yang namanya sama Ali kayak gitu, tapi kita tahu Ali yang mana kayak gitu tuh. Bukan Ali umum kayak gitu, bukan kayak misalkan Park itu kan umum ya. Kalau Ali enggak gitu. Atau Kimli ya, kita tahu Kimli itu yang ini gitu. Atau Ali temennya kita yang mana kita tahu. Makanya termasuk kategorinya adalah proper nouns ya. Gitu, gampang. Oke, next ke page selanjutnya. Ada the names of countries and their people are also proper nouns. Jadi nama-nama negara dengan orang-orangnya itu termasuk proper noun. Ya, kayak misalkan American, Egyptian, Indian, Italian, Thai, Japanese, Korean, Malay, Filipino, Pakistani, itu termasuk semuanya proper nouns ya. Country, people ya, di sini misalkan Amerika kan nama negaranya, terus orang-orangnya Americans gitu. Terus Korea nama country-nya, terus people-nya Koreans gitu, dan lain-lain sebagainya. Kayak misalkan Indonesia nama negaranya, kalau kita sebagai orang Indonesia bilangnya Indonesian gitu ya. Oke. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya disebutnya cuma bahasa aja cukup, nggak perlu bahasa Indonesia kayak gitu. Sebenarnya orang luar negeri juga do you speak bahasa, maksudnya bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Ini ada the names of towns, cities, buildings, and landmarks are proper nouns. Hong Kong, Egypt, the Great Wall of China, ya kan, the Statue of Liberty, ya kan, Tokyo, Sydney, Bangkok, New Delhi, itu semuanya termasuk dari proper noun gitu. Jadi ditulisnya menggunakan huruf capital gitu ya. Terus the days of the week and months of the year are proper nouns. Jadi hari-hari di minggu ya, hari dalam seminggu itu sama bulannya itu termasuk proper noun. Jadi nulisnya hurufnya besar gitu. Ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ya kan, itu semuanya ditulisnya menggunakan capital di huruf awalnya gitu ya. Oke, terus nama-nama bulannya. Ya, terus misalkan January is the first month of the year. Sunday is the first day of the week. Ya kan di sini. Oke, gampang ya. Terus next di sini ada the names of mountains, seas, rivers, and lakes are proper noun. Jadi Mount Everest, the Thames, itu semuanya juga masuk dari ini proper noun gitu. Jadi kita harus menuliskannya pakainya huruf awalnya besar gitu. Niagara Falls misalkan kayak gitu ya. You often use the before names of oceans, rivers, seas, and range of mountains, ya kan. Mount means mountain gitu kan. It is often used in the name of mountain. Misalkan Mount Everest, nah terus Mount St. Helens, biasanya kan kayak gitu, ditulisnya cuma ST aja gitu. Terus the written short from the mount is empty. Misalkan kalau kita mau mendekin mountain, cuma empty Everest aja udah
udah tahu nih, oh ini maksudnya ini nih, maksudnya Mount gitu, Mount Everest. Jadi kita apa sih namanya, kayak di shortin aja lah, dipendekin aja gitu. The names of festivals, some special events and holidays are proper nouns too. Jadi nama-nama acara besar kayak gitu atau hari-hari besar, special day kayak gitu termasuk proper noun ya. Kita harus nulisnya pakai huruf besar. Misalkan Valentine's Day, Father's Day, ya kan, Halloween, New Year's Day, Christmas dan lain-lain sebagainya itu adalah proper noun gitu. Oke, next selanjutnya ada exercise-nya ya. Silakan seperti biasa nanti ditulis di kolom komentar aja. Misalkan oh ini termasuk dari proper nouns ya, yang ini gitu. Terus ini kategorinya lagi ya, kayak kalau nggak salah ya, kategori dikategorikan aja. Yang exercise 2 ini silakan kalian tulis aja di kolom komentar ya. Terus last exercise 3, di situ ada ya write C or P ya kan. Nah ini nanti mana yang termasuk dari common, mana yang termasuk dari proper. Nah silakan kalian tulis aja. Exercise 4-nya, underline the nouns that should be capitalized. Nah yang harus gede itu yang mana aja nih. Nah yang pakai huruf besar itu yang mana aja, silakan kalian tulis aja. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mau coba jawab, silakan di kolom komentar aja. Gitu aja. Thank you for watching. Silakan belajar lagi, pahami lagi, and see you on another video. Bye bye.